Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Fitriana Rahmahesi. Di sini aku akan membahas terkait soal-soal P3K keperawatan. Di mana yang akan aku bahas kali ini itu bagian dari kompetensi teknis terkait KMB, keperawatan medikal bedah. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Seorang perempuan berusia 22 tahun dirawat di ruang bedah pasca operasi appendektomi. Hari kedua, pasien mengeluh nyeri pada luka bekas operasi, skala nyerinya 6, wajah menyeringai, pasien susah tidur dan mengeluhkan mual serta nafsu makan berkurang. Tensinya 130/80, nadi 98 kali per menit, napas 24 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, tampak lemah dan gelisah. Yang ditanyakan di sini, apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Oke, teman-teman, di sini saya kasih garis merah, di mana garis merah ini adalah kata kunci dari soal. Oke, sekarang kita lihat lagi kata kunci. Pasiennya itu pasca operasi appendektomi, mengeluh nyeri pada luka bekas operasi, skala nyerinya 6, wajah menyeringai, kemudian tampak lemah dan gelisah. Oke, dari kata kunci kasus di atas menandakan bahwa pasien itu harus membutuhkan manajemen nyeri, teman-teman. Kenapa? Karena di sini skala nyerinya 6. Berarti skala nyerinya udah lebih dari 5. Nah, kalau skala nyerinya udah lebih dari 5, itu pasien harus segera membutuhkan analgetik untuk mengurangi rasa nyerinya. Oke, berarti masalah utama pada kasus tersebut adalah A. Nyeri akut. Nah, kenapa Kak? Kok misalnya bukan resiko infeksi? Karena dari data tidak dijelaskan bahwa adanya ciri-ciri ke arah resiko infeksi. Defisit nutrisi memang di atas ada, mengeluhkan mual serta nafsu makan berkurang, tapi datanya hanya itu. Misal nih, nggak ada penurunan BB sekian atau kekurangan kalori dalam jumlah sekian, nggak dijelasin. Berarti ini juga tidak. Intoleransi aktivitas juga tidak ada data di atas. Gangguan pola tidur ini juga tidak. Jadi yang tepat adalah opsi A, nyeri akut. Selanjutnya, apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Seorang laki-laki 65 tahun dirawat di ruang neurologi dengan keluhan mengalami kelemahan pada sisi kiri tubuh sejak semalam. Hasil pengkajian didapatkan wajah asimetris, bicara pelo, diberi minum tersedak, lidah terlihat mencong ke kanan, dan CT scan menunjukkan adanya impak lobus parietal dextra. Yang ditanyakan di sini, apakah masalah keperawatan yang tepat? Oke, kita lihat lagi ke kata kunci. Pasiennya itu mengalami kelemahan pada sisi kiri tubuh. Kemudian wajahnya asimetris, bicara pelo, diberi minum tersedak, dan lidah mencong ke kanan. Nah, teman-teman, di sini jelas ketika pasien diberi minum tersedak, maka kalau misalnya kita kasih minum lagi itu berbahaya, teman-teman. Bahayanya kenapa? Dampak yang terjadi di mana itu bisa menimbulkan resiko aspirasi. Ya, jawabannya adalah opsi E. Resiko aspirasi. Apa sih resiko aspirasi itu? Jadi, resiko aspirasi itu masuknya cairan gastro, terutama lambung, ke saluran pernapasan yang berakibat terjadinya gangguan sistem napas. Nah, jadi jelas ya. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Kenapa kok ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh? Karena nggak ada data di atas. Kemudian resiko ketidakefektifan perfusi jaringan serebral juga tidak. Karena apa? Karena nggak ada bagian serebral yang terganggu. Dari kasus nggak dijelaskan. Misalkan salah satunya nih pasiennya mengalami penurunan kesadaran. Nah, enggak kan? Kemudian hambatan komunikasi verbal juga iya, tetapi yang lebih tepat adalah dampak dari seperti diberi minum tersedak, kemudian bicara pelo, kemudian lidahnya terlihat mencong ke kanan. Jadi dampak itu ketika diberi minum tersedak itu menimbulkan risiko aspirasi. Kemudian hambatan mobilitas fisik juga tidak.
Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Seorang laki-laki 52 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis DM. Pas dikaji, mudah lelah, aktivitas dibantu orang lain, sering merasa haus, BB turun, kulit kering, tensinya 120/80, nadinya 80 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, dan hasil laboratorium gula darah sewaktunya 578. Oke. Yang ditanyakan di sini apakah masalah keperawatan utama? Oke, teman-teman, kita lihat lagi di kata kunci. Ingat, di sini pasiennya itu DM, kemudian pasiennya juga sering merasa haus, ya, BB turun, kulit kering. Terlebih di sini dijelaskan bahwa hasil laboratorium gula darahnya, hasil laboratorium gula darah sewaktunya itu 578. Oke, teman-teman wajib tahu dulu nih, berapa nilai normal dari GDS sewaktu. Nah, jadi nilai normal GDS sewaktu itu bagusnya itu harus di bawah 200. Nah, sedangkan pasien di sini dia mengalami nilai GDS yang cukup tinggi, nilainya 578. Nah, ketika pasien mengalami GDS yang tinggi, berarti ini tuh poin utama dan kata kunci utama. Jadi teman-teman gak usah lihat sebenarnya soalnya kayak gimana, karena udah dijelasin di sini. Jadi permasalahan di kasus tersebut adalah pasien memiliki kadar glukosa darah yang tidak stabil. Berarti jawabannya itu adalah opsi E, ketidakstabilan glukosa darah. Nah, kenapa nggak defisit nutrisi atau kekurangan integritas kulit yang ada tadi di kasus? Karena itu tidak mendukung, teman-teman. Karena hal itu terjadi karena GDS pasiennya itu tinggi. Nah, itu yang ditimbulkan dampak dari gula darah yang tinggi. Oke, seperti itu ya. Defisit nutrisi tidak, intoleransi aktivitas juga tidak, karena tidak ada data yang menunjang, kekurangan volume cairan juga tidak ada datanya, kekurangan integritas kulit ada tetapi tidak terlalu berpengaruh. Jadi jawaban yang benar itu adalah opsi E, ketidakstabilan kadar glukosa darah. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Apakah masalah utama pada kasus tersebut? Seorang laki-laki berusia 60 tahun datang ke poli bedah dengan keluhan nyeri dan kaku pada persendian kaki. Hasil pengkajian skala nyerinya 3, bertambah saat pagi dan lemas, kesulitan saat bergerak dan rentang gerak menurun. Pasien juga mengeluh penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Oke, teman-teman, sekarang kita lihat. Dari skala nyeri pasien mengeluh nyeri tetapi skala nyerinya 3, di bawah 5, berarti masih bisa ditoleransi. Sekarang kita lihat juga ke sini, kesulitan saat bergerak dan rentang gerak menurun. Nah, dari kata kunci di atas didapatkan masalah utama bahwa pasien itu mengalami kerusakan mobilitas fisik, ya, opsi A. Jelas ya teman-teman. Jawabannya adalah kerusakan mobilitas fisik. Kenapa Kak? Kok tidak risiko cedera atau kelemahan? Karena di sini data tidak menunjang ke arah diagnosa tersebut. Kurang datanya dan bahkan nggak ada. Ansietas juga tidak ada. Untuk nyeri akut ini belum tepat ya, karena skala nyerinya 3 dan yang lebih utama adalah kesulitan saat bergerak dan rentang gerak menurun. Oke. Jelas, sekarang kita lanjut lagi. Apakah masalah keperawatan yang utama pada kasus tersebut? Seorang perempuan berusia 46 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan DHF. Hasil pengkajian, pasien mengeluh lemah, terdapat peteki pada kedua lengan dan kedua ekstremitasnya terasa dingin. Suhunya 36 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan laboratorium HB-nya itu 18, hematokrit 50, trombosit 45.000. Apa masalah keperawatan yang utama pada kasus tersebut? Oke, teman-teman di sini pasiennya DHF. Selanjutnya, udah terdapat peteki nih pada kedua lengan dan kedua ekstremitasnya terasa dingin.
Yang lebih utama di sini kita lihat udah ada PTQ-nya ya. Kemudian kita lihat lagi di hasil lab. Di sini di hasil lab ini kita lihat HB. HB-nya itu dia nilainya itu 18 teman-teman. Ini cukup naik. Kenapa? Karena nilai HB normal itu 13 sampai 15. Kalau HB-nya di sini itu 18, berarti pasien itu dia sudah mengalami kebocoran plasma. Nah, sekarang kita lihat lagi di hematokrit, dia nilainya 50. Cukup naik juga karena normalnya hematokrit itu 37 sampai 47. Nah, kalau hematokrit ini tinggi, ini tuh menyebabkan pasien mengalami hipovolemia dan shock. Kemudian di bagian trombosit, ia jumlahnya 45.000. Kemudian di sini kita lihat di trombosit. Trombositnya 45.000 teman-teman. Nilai normal trombosit itu 150.000 sampai 450.000. Berarti trombosit ini dia mengalami kekurangan. Nah, kalau trombosit ini kurang, itu menandakan adanya perdarahan pada pasien. Nah, jadi dari data kasus di atas ini masalah utama yang ada pada kasus tersebut menandakan bahwa pasien mengalami resiko shock. Ya, jelas resikonya shock. Kenapa tidak hipertermia? Karena suhunya juga 36 derajat Celcius. Suhunya juga gak terlalu tinggi. Kenapa tidak resiko pendarahan? Tidak, karena yang lebih utama dilihat dari hasil lab juga lebih menandakan ke arah shock. Kemudian intoleransi aktivitas juga tidak, karena tidak ada data yang menunjang di kasus. Gangguan integritas kulit juga tidak. Oke, opsi yang tepat adalah opsi A. Nah, selanjutnya, apakah masalah keperawatan prioritas pada pasien tersebut? Seorang laki-laki 45 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan diare kronis sejak sebulan yang lalu. Pasien mempunyai riwayat HIV, mengalami penurunan BB 18 kg dalam 4 bulan terakhir. Hasil pengkajian, turgor kulitnya tidak elastis, membran mukosa kering, urin output menurun, konsentrasi menurun. Yang ditanyakan di sini, apakah masalah keperawatan prioritas pada pasien? Oke, teman-teman, pasiennya diare, punya riwayat HIV. Sekarang kita langsung aja lihat ke hasil pengkajian. Hasil pengkajian di sini dijelaskan bahwa turgor kulit tidak elastis, membran mukosanya kering, urin output menurun, konsentrasi menurun. Ini menandakan masalah utama yang sedang pasien alami itu adalah opsi C. Dia mengalami defisit volume cairan atau kekurangan volume cairan. Kenapa? Karena urin output aja udah menurun, teman-teman. Kemudian membran mukosa kering ini menandakan bahwa pasien juga mengalami defisit volume cairan, kulit tidak elastis ya, konsentrasi menurun. Ini juga salah satu hal yang salah satu hal yang lebih menunjukkan bahwa pasien memiliki masalah di volume cairan tubuhnya. Nah, kenapakah kok ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh? Padahal kan pasien mengalami penurunan BB 18 kilo. Tidak, teman-teman. Karena data penunjang yang dijelaskan di kasus cuma satu, hanya penurunan BB aja. Dan yang lebih kita lihat itu di hasil pengkajian. Ketika dikaji, pasien menunjukkan bahwa ada tanda-tanda kekurangan volume cairan. Jadi itu yang kita angkat diagnosanya. Bukan dari penjelasan riwayat. Meskipun penjelasan riwayat itu mendukung ke arah diagnosa, tetapi pas dikaji saat itu yang sedang dialami atau itu yang diangkat dijadikan sebuah masalah keperawatan. Oke, kerusakan integritas kulit tidak ada, hambatan memori juga bukan, diare juga tidak. Kenapa? Karena seperti saya jelaskan tadi, dari data kasus di atas, dari hasil pengkajian lah yang kita angkat sebagai sebuah masalah. Karena masalah saat itu yang kita kaji. Nah, seperti itu ya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton channel YouTube aku. Tolong di like dan subscribe atau diberikan komentar.
komentar supaya akun channel aku ini lebih berkembang dan nanti teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi dari apa yang aku sampaikan. Terima kasih.